Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar lagi dalam walaupun dalam keadaan online seperti ini ya, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai perkembangan siswa sebagai subjek belajar gitu. Nah, mungkin langsung saja ya, saya akan menjelaskan mengenai penerapannya gitu. Nah, jadi saya menjelaskan mengenai penerapannya begitu ya. Setiap aspek pengembangan dalam proses pembelajaran gitu. Yang pertama itu dengan melatih kemampuan dan pengembangan fisik gitu. Jadi perkembangan fisik manusia itu berkembang secara bertahap gitu. Proses pendidikan itu harus sesuai dengan irama perkembangan fisik siswa gitu. Nah, proses yang sudah mampu berkembang sesuai dengan irama ini akan menjadi model sebagai dasar untuk perkembangan yang lebih lanjut gitu. Nah, pendidikan yang dilaksanakan pada usia TK ini misalnya itu diarahkan untuk lebih memfungsikan setiap organ tubuhnya gitu. Nah, pada masa usia ini otot-otot anak ini masih belum sempurna gitu dan masih belum proporsional gitu. Tapi seiring berkembang aspek lain yang lebih matang gitu. Nah, maka dalam hal ini pendidikan pada usia ini difokuskan pada berfungsinya organ-organ tubuh sebagai bekal melaksanakan tugas pendidikannya gitu. Nah, ketika anak masuk SD, maka perkembangan fisik ini lebih proporsional gitu. Artinya organ-organ tubuh ini akan serasi gitu. Nah, ini terbukti misalnya dengan ukuran tangan kanan itu tidak lebih panjang dari tangan kiri gitu. Ukuran panjang kaki itu lebih serasi dengan ukuran panjang badan dan lain sebagainya gitu. Nah, dengan demikian maka pendidikan dalam konteks pengembangan kemampuan organ tubuh ini harus seimbang dengan tingkat kematangan intelektual anak gitu. Ketika anak ini memasuki usia remaja misalnya, maka dalam usia SMP atau SMA, maka pertumbuhan dan perkembangan organ tubuh ini akan semakin sempurna gitu, baik dilihat dalam bentuk maupun dari segi kekuatannya gitu. Nah, arti penting dalam pendidikan pada arti ini itu memberikan keterampilan-keterampilan yang berguna bagi kehidupannya kelak gitu. Sebab dalam belajar keterampilan atau motor learning dapat dilakukan manakala seseorang itu telah memiliki kemampuan yang melibatkan kemampuan tangan, kaki, dan anggota tubuh yang lainnya gitu. Nah, untuk anak yang tidak dapat memfungsikan fisiknya dengan baik, ini akan sulit mengembangkan keterampilannya gitu. Misalnya untuk anak yang memiliki kelainan dalam perkembangan kaki, maka akan sulit melatih keterampilan berlari gitu. Kemudian anak yang kurang berkembang dalam pendengaran gitu, ini akan sulit untuk melakukan latihan nada-nada not gitu, sehingga nantinya akan sulit mengembangkan pelatihan bernyanyi gitu. Maka dengan demikian untuk pengembangan fisiknya itu harus sesuai dengan perkembangan mereka itu sangat penting gitu. Nah, ketidaksempurnaan fisik anak ini akan mempengaruhi aspek lainnya gitu ya, baik aspek kognitif maupun aspek moralnya gitu. Nah, selanjutnya dengan pembelajaran pengembangan aspek kognitif ini. Aspek kognitif ini berkaitan dengan intelektual ya. Jadi kemampuan anak dalam menggunakan otak dalam berpikir gitu ya. Ini merupakan karakteristik yang harus dimiliki oleh manusia gitu. Karena manusia ini dapat membedakan dari makhluk lainnya gitu. Nah, otak ini merupakan jaringan ya dari kabel listrik yang terus mengirim dan menerima pesan gitu. Nah, dikatakan juga otak ini memiliki lebih dari 100.000 kabel ya. Nah, kabel ini disebut dengan akson gitu. Nah, ini tuh mempunyai memiliki berjuta interaksi gitu dengan jaringan-jaringan yang disebarkan gitu, dengan zat-zat kimia yang disebarkan gitu.
Nah, memang sampai sekarang manusia ini belum menemukan teori otak yang secara lengkapnya gitu, yang diterima oleh semua pihak gitu. Nah, otak ini masih misteri yang sulit dipahami gitu. Yang jelas karena kemampuan otak ini bisa menjadi suatu kehebatan seorang manusia gitu. Ya pada intinya karena ada otak, kemudian kehebatan manusia itu bisa ada gitu. Nah, salah satu teori juga mengatakan bahwa otak ini merupakan 3 in 1 gitu. Nah, menurut teori ini otak ini terbagi menjadi 3 bagian yaitu ya. Nah, ketiga bagian otak ini terdapat pada misalnya yang pertama itu ya ada otak reptil gitu. Nah, otak reptil ini otak yang paling sederhana gitu. Nah, tugas utama otak ini itu mempertahankan diri. Nah, otak ini menguasai detak jantung, kemudian peredaran darah gitu. Nah, disinilah pusat perilaku manusia yang cenderung mengikuti contoh dan rutinitas seperti binatang gitu. Nah, otak reptil ini diyakini seperti otak hewan yang berfungsi untuk mengejar kekuasaan gitu. Nah, kemudian ada sistem limik. Nah, otak ini merupakan otak tengah yang memainkan peranan manusia dalam emosi gitu ya. Nah, ini tuh bersifat emosional gitu dan sosial gitu. Jadi otak ini bisa berfungsi sebagai untuk mengingat jangka panjang gitu. Kemudian yang terakhir ada otak yang paling tinggi tingkatannya gitu. Nah, misalnya untuk mengembangkan untuk berpikir abstrak, memecahkan masalah, kemudian untuk berfokus pada masa depan gitu. Nah, otak ini yang terakhir ini bisa yang membedakan manusia dari makhluk ciptaan Tuhan yang lain gitu. Nah, kemudian ada teori yang ditemukan oleh Piaget gitu ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang bisa dijadikan panduan dalam menerapkan teori Piaget untuk pendidikan seperti yang dikemukakan seperti pada ini menggunakan pendekatan untuk autistik, kemudian fasilitas mereka untuk belajar, pertimbangan pengetahuan dalam tingkat pikiran anak gitu. Nah, kemudian ada pendidikan moral siswa. Jadi memang ada beberapa hal yang berkaitan dengan pendidikan moral, yaitu ada pendidikan karakter gitu ya, dari dikasih nilai, kemudian pendidikan moral kognitif gitu. Jadi yang pertama ini ada pendidikan karakter. Nah, dalam pendidikan karakter ini bersentuhan langsung dengan pembentukan moral anak gitu. Nah, pendidikan karakter ini itu proses mengajari anak dengan pengetahuan moral gitu. Untuk mencegah mereka melakukan tindakan-tindakan tak bermoral gitu, yang memang bisa membahayakan diri sendiri dan bahkan bisa membahayakan orang lain gitu. Seperti perilaku berbohong, perilaku memukul, mencuri gitu. Nah, kemudian yang kedua ada klarifikasi nilai. Nah, ini tuh proses memberikan bantuan kepada anak untuk membantu memahami dan memahami gitu ya, untuk apa sih hidup ini gitu, agar mereka bisa melaksanakan apa sih yang harus mereka laksanakan, kemudian apa sih yang harus mereka hindari gitu. Juga bisa memahami orang lain. Nah, kemudian ada pendidikan moral kognitif. Jadi pendekatan ini merupakan didasarkan pada keyakinan bahwa murid ini harus belajar tentang keadilan ketika moral mereka itu berkembang. Nah, beberapa hal yang dapat membantu moral anak dalam proses pendidikan di sekolah ini dengan menekankan konsiderasi kebutuhan orang lain gitu. Nah, kemudian jadilah contoh perilaku profesional dan beridentifikasi perilaku profesional dan lebih bersosialisasi gitu. Kemudian bisa membantu mereka dengan memahami perasaan orang lain gitu. Jadi di sini kita bisa membantu siswa untuk bisa memahami perasaan orang lain juga gitu. Nah, itu ya mungkin untuk penjelasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.